Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Adelia. Saya dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap soal-soal yang telah Ibu berikan. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan spektrum gelombang elektromagnetik. Berdasarkan apakah spektrum tersebut? Gelombang elektromagnetik dibagi menjadi 7, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Maka gelombang tersebut dibedakan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Soal nomor 2. Jelaskan karakteristik setiap jenis gelombang elektromagnetik. Karakteristik gelombang radio. Yang pertama, dapat mengalami polarisasi karena gelombang ini termasuk gelombang elektromagnetik yang merupakan gelombang transversal. Memiliki kecepatan cahaya. Tidak memerlukan penyelarasan antena dalam penggunaannya. Arah rambatnya tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet. Nomor 2. Karakteristik gelombang mikro. Memiliki rentang frekuensi sebesar 2-40 GHz, dimanfaatkan pada radar yang digunakan untuk mencari dan menentukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro. Yang ketiga, karakteristik sinar inframerah. Memiliki panjang gelombang antara 70 nanometer dan 1 mm, 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10 sampai dengan 4 cm sampai 10 sampai dengan 1 cm. Banyak digunakan dalam bidang kesehatan. Yang keempat, karakteristik cahaya tampak. Mempunyai frekuensi sekitar 1014 Hz dengan panjang gelombangnya antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Dapat dideteksi oleh mata normal manusia. Karakteristik yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Memiliki panjang gelombang antara 380 nanometer sampai 315 nanometer. Ultraviolet A adalah pancaran sinar matahari yang memiliki radiasi yang paling kuat. Sinar UVB memiliki panjang gelombang antara 315 sampai dengan 280 nanometer. Yang keenam, karakteristik sinar X. Memiliki panjang gelombang berkisar antara 30 petahertz sampai 30 EKHz. Umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medis dan kristalografi sinar X. Yang ketujuh, karakteristik sinar gamma. Sejenis dengan sinar X, dengan panjang gelombang pendek tidak memiliki massa, memiliki daya tembus yang sangat kuat, dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. Soal yang nomor 3. Jelaskan manfaat yang dapat manusia dapatkan dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik tersebut. Gelombang yang pertama yaitu gelombang radio. Membawa informasi penting, lebih mudah dan navigasi. Menyalurkan transmisi radio. Mempermudah kontak dengan kendaraan udara atau pesawat. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Pemanas makanan untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang ketiga, sinar inframerah. Meningkatkan sirkulasi mikro, meningkatkan metabolisme tubuh, mengembangkan pH dalam tubuh. Yang keempat, cahaya tampak. Pemanfaatan sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat mendiagnosis penyakit. Yang kelima, sinar ultraviolet. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengobati penyakit kulit, mencegah depresi, dan mengurangi resiko kanker. Yang keenam, sinar X. Mendiagnosa suatu penyakit, mensterilkan peralatan medis sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Dan yang ketujuh, sinar gamma. Mampu membasmi sel tumor dan membuat tumor menyusut secara perlahan, menyembuhkan kanker dan kelainan lain, membunuh bakteri, dan pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Soal yang keempat, jelaskan dampak yang dapat manusia dapatkan jika terpapar dari setiap spektrum gelombang elektromagnetik tersebut. Dari gelombang radio, yang pertama dapat menimbulkan induksi gelombang elektromagnetik. Yang kedua dapat mempengaruhi ion positif dan ion negatif di sekeliling pancaran radiasinya. Yang kedua yaitu gelombang mikro, menciptakan resiko kanker dan jantung bagi kesehatan manusia, dapat menyebabkan tumor otak, dapat mengalami gejala seperti mata lelah, sakit kepala, cepat letih, dan gangguan tidur. Yang ketiga itu sinar inframerah,
dapat mengakibatkan rasa terbakar pada permukaan kulit, dapat menyebabkan penurunan ketajaman mata, bahkan katarak. Yang keempat yaitu cahaya tampak, memberikan dampak negatif terhadap kulit antara lain pigmentasi, melasma, solar artikarja, mengganggu regenerasi kulit pada malam hari, bahkan kerusakan DNA. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet, menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh bila terpapar berlebihan. Yang kelima, sinar ultraviolet menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh bila terpapar berlebihan dan dapat merusak mata. Yang keenam yaitu sinar X, mengakibatkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Radiasi akut yaitu pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadi pendarahan jika terpapar radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, sinar gamma, kerusakan pada DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, dapat merusak sel tubuh yang sehat. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.